Saya mulai usaha ini dari tahun 2014. Waktu itu ikut workshop pelatihan pengolahan limbah kertas, dan saat itu dijanjikan untuk pemasarannya bagi peserta yang bisa menghasilkan produk. Kemudian saya terobsesi dan ingin ikutan bisa membuat produk dan bisa dijual. Kemudian saya mengajak beberapa orang ibu-ibu di sekitar sini gitu, tapi setelah mengajak ibu-ibu tidak semuanya mau, makanya saya waktu itu mengerjakannya sendiri dibantu bersama keluarga saya. Kemudian dapat bahan bakunya, untuk mempermudah mendapatkan bahan baku, saya mendirikan Bank Sampah Tri Alam Lestari tahun 2014 juga, supaya saya dapat dengan mudah mendapat bahan baku. Tadinya cuma menggunakan lembar kerja siswa bekas anak saya yang sekolah, itu setiap semesternya ganti dan tidak terpakai lagi. Nah, saya memanfaatkan itu. Tapi lama-kelamaan karena permintaan untuk produk kami makin banyak, jadi saya butuh bahan baku makin banyak. Makanya saya mendirikan Bank Sampah Tri Alam Lestari tahun 2014. Untuk range harga dari produk kami sudah punya lebih dari 50 macam bentuk dan ukuran produk-produk di sini. Dari mulai kami jual dari harga Rp5.000 sampai Rp500.000. Yang Rp5.000 itu seperti tatakan gelas, tutup gelas, dan yang Rp500.000 itu ada meja kecil untuk belajar. Ini ada berbagai macam seperti kotak tisu, tempat buah, lampu, dan monas, dan macam-macam. Terus kami membuatnya bisa juga dengan requestan permintaan para customer kami, bisa sesuai bentuk gitu. Nah, untuk harga produk kami sesuaikan dengan jumlah bahan baku yang diperlukan dan tingkat kesulitan gitu. Nah, untuk membuat produk kami tidak membuatnya sendiri, kami dibantu dengan keluarga dan orang-orang sekitar sini yang membantu membuatkan bahan bakunya berupa kotak-kotak dan gulungan-gulungan, lintingan-lintingan itu dikerjakan mereka di rumah, para tetangga, kemudian disetor ke sini dan kita beli, kita bayar gitu sesuai banyaknya yang sudah dibuat begitu. Selama pandemi terus terang sangat berpengaruh buat kami usaha kecil, karena saya biasanya itu difasilitasi untuk bazar, pameran, dan menjual secara offline gitu. Nah, sekarang kan kumpul tidak boleh gitu, dan segala sesuatunya terbatas gitu, dan perekonomian itu sekarang sangat berpengaruh karena mungkin orang-orang membelinya hanya kebutuhan pokok, dan produk yang kami buat ini bukan kebutuhan pokok, jadi sangat berpengaruh. Sempat waktu itu pertama-pertama pandemi itu kami sama sekali tidak ada penjualan gitu, nol gitu bahkan. Tapi alhamdulillah lama-lama semakin berangsur-angsur membaik karena kami juga menjualnya secara online. Kemudian ada pesanan-pesanan dan pelanggan kami yang sudah tahu dan sudah mengerti kualitas produk-produk kami dan keunggulan produk kami, jadi memesannya secara online, kemudian kami kirim begitu. Alhamdulillah hanya 2-3 bulan waktu itu yang
benar-benar tidak ada pemasukan, kemudian berangsur-angsur membaik alhamdulillah. Tapi belum 100% seperti yang dulu sebelum pandemi begitu. Untuk saya sendiri nggak ada yang sulit. Bahkan saya bikin petromak tuh sehari bisa 10 biji. Sehari 10? Ya, bikin kotak tisu itu sehari 10 biji. Selama pandemi ini terus terang ya kita berhenti berproduk, sekarang produk saya udah banyak, jadi kita ya ini nggak itu, soalnya nggak ada yang keluar. Kalau kita produk terus, bahan bakunya pun juga makin lama makin nipis, ini modalnya juga habis. Ya jadi kita juga ngelihat ini yang ngasih modal aja gitu. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya Mas. Kita memang kayaknya terkekang bener, kita selama pandemi saya nggak boleh ini keluar kemana-mana, ya kita di rumah aja.